Sorry banget ya, setiap kali kamu telepon selalu ada telepon masuk. Oke, aku ulangi sekali lagi, secara langsung dan tidak langsung suaramu masuk di YouTube sama Facebook, jangan menyebut nama siapapun. Gimana, sayang? Sorry. Gini, saya kan punya masalah. Kan saya punya teman, Mhm. dia itu bawa uangku ya Pahit, sekitar 2 bulan lebih lah. pahit. Ya, apa? Enggak. Terus? Terus? Terus dia itu Sorry tak apa. tahun kemarin dia itu mutusin untuk stay di Hong Kong. Seperti itu ceritanya. Oke, temenmu mutusin Karena overstay. iya, nggak Oke. tahu yang sekarang itu overstay atau sudah jadi paper itu nggak tahu. Pokoknya dia itu mutusin ingin jadi paper di Hong Kong seperti itu. Dan akhirnya tahun 2020 dia itu mutusin untuk keluar dari majikan. Terus dia karena kan dia punya pacar di sini orang Cina. Ternyata suaminya itu pacarnya itu ada kasus di Hong Kong seperti itu. Oke, terus? Iya, gimana ya ngomongnya? Kok susah banget ngomongnya sekarang. Ini terus dia itu sekarang itu bawa uangku karena dia itu aku itu mau cari dia, tapi aku nggak tahu mau arah kemana mau nyari dia karena semua aplikasi dia itu aku udah diblok semuanya udah tertutup gitu. Cuma tinggal satu WA itu masih aktif tapi dia itu nggak mau ngangkat, nggak mau apa, nggak mau, pokoknya komunikasi terakhir itu 2 bulan Juli dia ngasih tahu ke aku kalau dia itu kena razia seperti itu. Terus? Tapi kenapa kok sekarang HP-nya itu masih dering, masih aku telepon masih dering, masih apa gitu loh. Terus? Ya, enaknya itu solusinya itu harus kemana supaya uangku itu bisa balik. Dia itu tanggung jawab dengan uangku itu seperti itu. Oke. Saya selalu bilang masalah uang. Karena gimana? Karena gini, yang telepon kan dia gini, dia ngomong uangmu itu ada, tapi di ATM-nya Koko, kamu nggak bisa ngambil karena itu ATM-nya dipegang Amah gitu. Ceritanya seperti itu. Karena suaminya kan masih ditahan di penjara seperti itu. Seperti itu. Oke, jadi intinya masalah uang itu sangat sulit sekali untuk menangkap, Dok. Kamu jangan berisik dulu ya. Kamu berisik banget di situ. Karena terus sekali lagi kalau masalah uang itu tidak bisa dicari ya, Dok ya. Kalau orang hilang bisa dicari, tapi orang menghilang kemana nyarinya? Dan dia kalau masih mau gimana? Overstay seperti itu. Dia itu kan overstay seperti itu. Iya, makanya overstay kan dia tidak mau menemuin kamu, nggak mau ngangkat teleponmu, sayang. Bener nggak? Ya solusinya kalau ketemu ya diajak bicara. Itu pun kamu nggak bisa nuntut dia. Karena waktu utang piutang itu kan nggak ada yang ada hitam di atas putih atau seperti apa? Adanya kan cuma itu kayak kita bantu ada kayak transferan lah, cat biasa seperti itu. Iya ngerti, tapi kan kamu mau ngelaporinya kemana, Dok? Kamu mau ngelaporinnya kemana kalau masalah utang dan anaknya tidak bersedia untuk membayarin gitu loh. Paham nggak maksudku? Wait. Hai, siapa nih? Hai, tiếng Mã. Hai. Có một醫生俾我個啱先嘅電話而家同我。OK，好啊，我而家即刻帶啊。OK，明白。OK，好，OK，拜。Oke, kalau masalah utang, masalah bank, masalah simpan pinjam itu memang kalau orangnya sendiri nggak mau bayarin ya angel loh, Dok. Paham nggak maksudku? Kemana kamu bisa nyari? Karena kalau memang anak-anak nggak tanggung jawab gitu, kecuali kamu ketemu sendiri, dia nggak bisa bayarin, dan kamu nggak bisa nyari, Dok. Paham nggak maksud? Utang piutang kan paling sulitnya di sini, Mas sayang. Kamu laporin di polisi itu pun percuma. Iya nggak? Laporin polisi pun percuma, nggak bisa apa-apa. Laporin KJRI juga nggak bisa bantu apa-apa.
Jadi intinya kalau masalah utang piutang itu kalau dia tidak ada kesadaran sendiri, kamu pun nggak bisa apa-apa, Nduk. Oh, gitu ya. Bener. Jadi kalau memang nggak ada kesadaran dia sendiri nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Jadi nggak ada solusi untuk kemana larinya seperti itu, nggak ada ya? Sementara dia apalagi dia orang OS, kemana nyarinya? Paham nggak maksudku? Kayak Orang OS gimana? Kita kan nggak mungkin nyelidikin rumahnya orang satu-satu, Mando. Kamu tempat tinggalnya aja Iya. nggak tahu. Temen-temennya kamu nggak tahu. Kamu harus ngelapor kemana? Paham. Intinya kalau memang seseorang itu sudah tidak ingin mengembalikan uangmu, kemanapun kamu cari itu nggak bisa, sayang. Laporin polisi pun nggak akan bisa. Polisi bisa bantu apa? Oh, seperti itu. Betul. Jadi kenapa sih aku selalu bilang masalah utang, piutang, simpan pinjam itu kalian harus hati-hati. Karena saat ditagih dia ngilang, dia bisa ngilang kapanpun dia mau, Nduk. Oh. Karena nomornya itu dering, tapi nggak diangkat gitu loh. Dering bukan berarti kan dia mau ngangkat. Dering Iya. bukan berarti dia ada, Nduk. Oh. Paham nggak maksudku? Mungkin saja nomornya dipakai orang lain. Wah, mana? Jadi kan kita nggak tahu. Pokoknya wis lek utang iku jan ngeluh wae sampean. Iya. Bener-bener ngeluh. Lain kali jangan sampai utang piutang itu aja. Iya sih. Heeh. Karena itu juga salah saya sih sebenarnya, tapi Iya. niatnya kan cuma doang, kayak ya aku cuma ngasih tahu juga, aku juga telepon sama keluarganya dia, terus kata dia keluarganya dia ya selesain di situ tuh, selesain dia. Saya hanya minta nomornya, teleponnya di nomor dia, so yang aktif yang bisa saya hubungi, karena ini saya udah nggak ada komunikasi lain. Aku Ya jelas Nduk, keluarga di Indonesia nggak akan ikut campur. Kamu salah juga kalau menghubungin keluarga yang ada di Indonesia. Keluarga yang di Indonesia kan nggak ngerti apa-apa, Mas sayang. Bener nggak? Iya. Karena kamu waktu utang piutang kan kamu tidak ada ngomong sama keluarganya atau seperti ini seperti itu. Bener nggak? Oh iya. Ada yang lain lagi? Nggak ada sih sebenarnya, cuma pengen solusinya untuk arahnya kemana gitu. Nggak bisa sayang. Utang piutang itu sulit sekali. Arahnya kemana? Yowis itu ketemu ya ditemani. Kamu pun cari keluarganya, mulisiin keluarganya juga percuma sayang. Kan keluarganya nggak tahu urusannya. Paham ya? Ini aku sebenarnya juga nunggu dia niat baiknya gitu, karena kan niat baiknya seperti apa, tapi kok mana sejauh ini kok nggak ada seperti ini, mau harusnya kemana ini, karena kan ya gimana ya masalah saya gitu. Kalau dia memang menghilang, dia akan menghilang dan kamu pun nggak bisa mencari. Intinya kalau utang piutang ki ruwet, wes. Walaupun teman baik lek masalah uang wes jangan. Iya. Ngerti? Ya sini pelajaran buat kamu, jangan diulangi lagi. Iya. Oke? Makasih. Yo, bye-bye. Oke, sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, saya selalu berpesan bahwa utang itu angel mbak golekane, nggak tahu harus gimana mencarinya dan seperti apa. Karena kalau kamu mencarinya seperti ini, seperti itu, kita nggak tahu. Selagi lagi kita nggak tahu. Kalau kamu utang piutang itu kalau sudah ditinggal, kemana kamu nyari? Kamu cari keluarga yang di Indonesia ya salah dong.
keluarga yang di Indonesia tidak tahu apa-apa ya jangan digituin dong. Bener nggak? Keluarga yang di Indonesia nggak tahu apa-apa jangan dicari-cari. Ada telepon masuk lagi, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.